halaman 469 Kitabul Haji wal Umrah. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji wal Umrah, kitab menerangkan haji dan umrah. Ta'riful haji, definisi ibadah haji. Lugatan ditinjau dari segi lugah atau bahasa, dari segi etimologi, ya. Apa pengertian haji menurut bahasa? Al-qasdu, artinya bermaksud. Di sini dalam kitab At-Taqirat cukup dengan al-qasdu ditinjau dari segi bahasa. Tapi di kitab lain yang saya miliki, namanya kitabnya Fiqhul Ibadat, Fikih Ibadat, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dari Mekah, ada tambahan, yakni qasdu makanil mu'azzam. Jadi pengertian haji menurut bahasa bermaksud kepada tempat yang diagungkan. Itu menurut bahasa pengertian haji. Jadi pengertian haji ada maksud untuk mendatangi tempat mu'azzam, itu yang diagungkan, yang dimuliakan. Wa syar'an, ditinjau dari syariat, dari agama, atau menurut istilah terminologi adalah qasdu baitillahil haram linusukin. Apa artinya? Artinya menurut istilah pengertian haji adalah qasdu baitillahil haram, bertujuan ya menuju Baitullahil Haram, yakni kota suci Makkah Al-Mukarramah atau Baitullah, linusuki ya, ada alif lamnya, linusuki, dengan tujuan untuk ibadah haji. Jadi kata-kata linusuki ini perlu digarisbawahi bahwa tujuan ibadah haji ke tanah suci, ke Baitullahil Haram, gunanya atau tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ibadah haji. Ya, kadang-kadang ada yang mungkin nawaitunya ya, ada yang mungkin yang beda ya. Kadang-kadang kita ketika ke tanah suci bimbing haji, ya ada ibu-ibu begitu kita tiba di tanah suci sudah bertanya, Pak Kiai, ya toko emas yang lebih murah di sini di mana ya? Jadi begitu datang di tanah suci yang ditanya malah ya toko emasnya, rupanya mau belanja ini ya. Jadi sebenarnya belanja silahkan aja, tapi itu nomor berapa. Tapi untuk tujuan utamanya adalah beribadah haji ke tanah suci semata-mata karena Allah. Demikian juga ada bapak-bapak begitu datang tanah suci bisik-bisik, Pak Kiai, katanya di sini ada jualan obat kuat ya. Dalam Mesir ya. Ini kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Ini yang aneh-aneh. Nah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ta'riful umrah. Sementara definisi umrah lugatan ditinjau dari segi bahasa az-ziyarah, artinya berkunjung ya. Wa syar'an, dan ditinjau dari segi syariat, umrah adalah ziyaratu Baitillahil Haram linusuki, mengunjungi Baitullahil Haram atau Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah, tujuannya untuk ibadah ya. Wal aslu fi wujubil haji, dan adapun asal dasar pijakan utama dalam wajibnya ibadah haji, Allah Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Ali Imran ayat 97. Dan karena Allah wajib atas manusia ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu kepadanya sabila di perjalanannya. Wasanatu fardihi, adapun tahun difardukannya ibadah haji bisanati sadisati minal hijrah, pada tahun ke-6 dari hijriah. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah tahun ke-6 itu baru diwajibkan ibadah haji. Wakila sana atasnya,
Namun ada yang mengatakan tahun ke-9. Cuman di dalam kaidah usul fikih itu al-qil ba'da qol bahwa dhaifun. Kalau ada kata takila setelah qala itu dhaif, yakni kaul yang lemah. Yang kuat adalah pada tahun ke-6 Hijriah. Bapak dan hadirin yang terhormat, kita lanjutkan fadluhu, keutamaan ibadah haji. Fadilah ibadah haji. Fil hadis tersebut dalam sebuah hadis, Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Artinya dari ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah sebagai kafarat dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada lagi balasan yang paling pas, paling setimpal baginya illal jannah, kecuali surga. Ini yang biasanya paling diincar-incar oleh jamaah haji supaya dapat mabrur, sehingga nanti di akhiratnya menjadi ahli syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir bisa haji semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sudah berangkat juga mudah-mudahan nambah lagi. Amin. Apalagi sampai gratis. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, kalau Allah menghendaki gratis ya bisa, bahkan sampai berulang-ulang. Ya, kalau Allah menghendakinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutkanlah oleh kalian antara haji dan umrah. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya, maksudnya haji dan umrah, yunfiyani dzunuba, akan menghilangkan dosa-dosa atau menghapus dosa-dosa. Wal faqra, dan akan menghapus kefakiran. Ya, jadi kalau fakirnya dihapus, ya insya Allah akan timbul kekayaan. Kama yanfil kir khobasal hadidi wal zahabi wal fiddati, sebagaimana ya kir artinya alat untuk menghilangkan kotoran al-hadidi, yakni besi, wal zahabi dan emas, wal fiddati dan perak, maka setelah oleh alat tertentu dihilangkan menjadi bersih. Nah, dosa-dosa kita pun akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah haji dan umrah. Walaysa lil hajatil mabrurah sawabun illal jannata, dan tiada balasan bagi haji yang mabrurah, sawabun pahala, illal jannah, kecuali surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, haji yang mabrur ini balasannya adalah surga jannatun na'im, dijauhkan dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hajja hadzal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaum waladatu ummu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya, yang di bawahnya akhrajahul Bukhari. Artinya man hajja, barang siapa yang ibadah haji, hadzal baita, ke Baitullah ini, falam yarfus, lalu ia tidak berbuat rafas, yakni sanggup menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang kotor, dari ucapan-ucapan yang jorok, dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Justru lidahnya selalu digunakan untuk berzikir, baca Quran, baca istighfar, baca sholawat, baca ceramah, nasihat-nasihat agama. Walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik, yakni anggota tubuhnya, matanya, kupingnya, dan yang lain-lainnya selalu dipakai ibadah kepada Allah,
tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah, raja'a maka dia akan kembali dari tanah suci ke tanah air seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ya, mau kembalinya dari tanah suci ke tanah air melalui tanah bang silahkan, tanah sereal silahkan, tanah baru silahkan, tanah kusir silahkan. Ya, yang jelas dari tanah suci ke tanah air dia kembali seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, begitu bersih dari segala dosa-dosa. Masya Allah, luar biasa bagi orang yang ibadah haji ke tanah suci yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pengertian haji mabrur. Wal hajjul mabrur, tadi kan dikatakan bahwa wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasan kecuali surga. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur? Bukan haji mabrur ya, apalagi kabur. Ini haji mabrur. Pengertiannya apa? Di sini dijelaskan wa huwallazi la yukhalituhu ismun. Yaitu orang yang melaksanakan menunaikan ibadah haji, di mana ketika ibadah hajinya itu la yukhalitu ismun, tidak tercampuri dengan perbuatan dosa. Jadi artinya orang yang haji mabrur itu ketika ibadah hajinya betul-betul menjaga diri dari segala dosa dan noda, baik itu mata ya. Kadang-kadang kan kalau enggak dijaga ini mata kena banyak makhluk Allah yang luar biasa di sana. Beda dengan rata-rata dengan orang Indonesia. Kadang-kadang kalau enggak kita menjaga, bisa-bisa timbul maksiat. Ini harus dijaga. Kuping juga tidak boleh ada yang gibah dan sebagainya, dan lisan kita dijaga juga. Pokoknya yang tidak tercampuri dengan ismun. Ingat dalam bahasa Arab itu kalau ismun pakai sin serta alif kemudian mim, itu namanya istilahnya artinya adalah nama, ismun. Man ismuka, siapa nama? Ismi Ahmad ya. Tapi kalau pakai ta, ismun itu artinya dosa. Jadi la yukhalitu ismun, yang tidak tercampuri oleh perbuatan dosa. Dari mulai kapan sampai kapan itu? Supaya kita haji kita mabrur. Apakah misalnya dari mulai rumah semenjak pergi sampai ya pulang lagi ke rumah betul-betul harus dijaga terus supaya mabrur? Batasannya dari mana sampai ke mana ini supaya tetap kita dinyatakan mabrur? Dan di sini dinyatakan min hini ihramihi ila hini tahallulihi. Min hini ihramihi ila hini tahallulihi. Jadi enggak begitu lama ya menjaganya itu. Kenapa? Karena min hini ihramihi ini dari semenjak dia niat ihramnya, niat ihram untuk haji, sampai kapan kita harus terutama menjaga supaya kita raih mabrur tadi, ilahini tahallulihi, sampai kepada masa tahallul ya, artinya lepas daripada ihram, itu namanya tahallul ya. Tentunya sampai tahallul tsani ya, karena ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kira-kira berapa hari ya, kira-kira kalau kita misalnya niat untuk ibadah haji, khususnya haji tamattu yang mendahulukan umroh, kemudian biasanya kita setelah umroh kemudian haji, namanya haji tamattu ya. Itu di pemondokan kita niat untuk ihram, kemudian setelah kita niat ihram menuju tarwiyah tanggal 8, kemudian tanggal 9-nya ke Arafah untuk wukuf. Setelah wukuf di padang Arafah ya, pada maghrib kita siap-siap untuk mabit di Muzdalifah. Setelah kita mabit di Muzdalifah berarti malam ke-10. Nah kemudian pagi-paginya kita bisa jumroh Aqobah di Mina. Nah setelah kita jumroh Aqobah itu
kemudian cukur atau gunting, itu namanya tahallul awal. Karena pengertian tahallul awal adalah melaksanakan 2 hal dari 3 hal yang dilakukan. Kalau misalnya baru 2 itu tahallul awal. Kalau sudah ketiga-tiganya, yakni 3-tiganya itu jumrah aqabah, kemudian cukur, kemudian yang ketiganya tawaf ifadah dan sa'i. Itu namanya tahallul tsani. Kalau baru 2 namanya tahallul awal, kalau sudah ketiga-tiganya itu tahallul tsani. Nah, maka setelah tahallul itu kita berarti larangan-larangan ihram tadi sudah ya bebas lagi, sudah bisa mandi pakai sabun yang wangi lagi, kemudian pakaian juga bisa pakaian yang berjahit lagi seperti biasa. Itu kaitan dengan batasan masalah la yukhalifu ismun untuk mencapai haji yang mabrur. Wakila, dan ada yang mengatakan al-hajjul mabrur wal makbul. Haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mabrur berarti haji mardud, ya, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan di sini wa qad hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatan wahidatan bis sanatil asyirah ba'dal hijrah. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan ya ibadah haji 1 kali setelah pada tahun ke-10 setelah hijrah. Wa hajja qabla hijrah hijajan katsiratan la tuhsa. Dan beliau telah ibadah haji sebelum hijrah dengan ibadah haji yang banyak yang tidak bisa terhitung, ya. Ini keterangan dalam kitab At-Taqriratus Sadiyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bawah dikemukakan bahwa wa hukmul haji fardu ainin bil ijma. Ya. Hukum ibadah haji adalah fardu ainin, fardu ain bil ijma, dengan kesepakatan para ulama. Jadi artinya bukan fardu kifayah, ya, artinya tidak bisa yang lain juga sudah berangkat, saya enggak misalnya, ya, padahal dia udah mampu. Ini tidak bisa begitu. Seperti ibadah sholat 5 waktu saja fardu ain hukumnya, harus pribadi yang melaksanakan. Kemudian wa hukmul umroh fardu ainin fi madzhab Imam Syafi'i. Umrah juga fardu ain dalam mazhab Imam Syafi'i. Wakilah dia mengatakan innaha sunnah muakkadah. Dia mengatakan sunnah muakkad. Wala yajibani fil umri illa maratan wahidatan. Dan kedua-duanya, yakni haji dan umrah, tidak wajib dalam seumur hidup illa maratan wahidatan, kecuali sekali saja, ya. Yang wajibnya hanya sekali. Wa qad yajibul hajju aksara min marratin. Namun terkadang, ya, disebutnya qad masuk ke dalam fi'il mudhari adalah litaklil, untuk mengungkapkan ya tarotan, ya, kadang-kadang, terkadang. Jadi terkadang wajib ibadah haji aksara lebih min marratin dari sekali. Jadi walaupun pada dasarnya ibadah haji umrah ini hanya yang wajibnya sekali, tapi terkadang ada yang sampai artinya lebih dari 1 kali wajib untuk dilakukan. Misalnya bagaimana? Ya, idza kana nazaron au qada'an. Apabila misalnya seseorang melakukan nazar. Contoh misalnya, kalau saya sembuh dari sakit saya,
ini sebenarnya yang bicara misalnya yang nazar ini Pak Haji ya, yang sudah ibadah haji. Kan kewajibannya sekali. Tapi dia misalnya diberikan musibah sakit, kata yang Pak Haji yang sakit tadi, ya Allah, saya nazar kalau penyakit saya ini, rematik saya ini, asam urat saya ini sembuh, saya menazar akan haji lagi ya Allah ya. Nah, dengan nazar tadi itu menjadi wajib ya, artinya wajib haji lagi karena dinazarkan. Atau misalnya kodoan atau mengkodok, karena dalam haji yang lalu ada hal yang tidak terpenuhi syarat rukunnya sehingga harus dikodok, maka berarti wajib haji lagi walaupun tadi kewajiban hanya sekali. Di dalam kitab Suratul Zumar dikatakan al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghairu marrah. Ibadah haji adalah fardu, demikian juga umroh, keduanya tidak wajib dalam seumur hidup ghairu marrah, kecuali hanya sekali. Wa yajibul hajju fi madhhabil Imam Syafi'i ala tarahi. Dan wajib ibadah haji dalam madhab Imam Syafi'i ala tarahi, dengan tidak harus segera. Jadi tarahi ini bisa ditunda ya. La alal fawri, tidak wajib harus dengan segera. Ai artinya la ya'samu idza akharahu ma'al istita'ah. Artinya la ya'samu itu tidak berdosa idza akharahu, jika seseorang menundanya ma'al istita'ah, beserta ada kemampuan. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i boleh ditunda walaupun misalnya tahun ini sudah mampu ya. Tapi madhab yang lain hendaknya segera, karena umur nggak tahu, siapa tahu keburu mati ya. Wa yakunu wajiban alal faur fi halatin. Namun dalam madhab Imam Syafi'i pun ada wajiban alal faur, wajib hukumnya dengan segera ya, tidak boleh ditunda-tunda kalau sudah mampu istita'ah. Fi halatin, dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, iza kana kodoan, apabila dia harus mengkodok ibadah hajinya, maka ketika mengkodok ini harus segera, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Yang kedua, iza nazarahu. Iza nazarahu itu artinya apabila dia menazarkannya ya, misalnya tadi ketika penyakitnya saya misalnya sudah sembuh, saya akan ibadah haji. Atau misalnya ketika ya anak saya lulus dalam ujiannya, saya akan ibadah haji lagi. Atau misalnya ketika pangkat saya naik, saya akan ibadah haji lagi. Pokoknya ketika nazar itu harus dilaksanakan dan harus segera, tidak boleh ditunda-tunda melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, idza khafal abad wa huwa maradul musmin alladhi yamna'u minal haji bi ikhbari tabib thiqah. Apabila ada kekhawatiran ya, al-anfa ini artinya akan jatuh sakit yang parah, wa huwa musmin, yaitu akan menjadi ya lumpuh ya atau stroke, alladzi yamna'u, yang mencegah minal haji, daripada ibadah haji, bi ikhbari tabib thiqah, dengan ada kabar dari dokter yang bisa dipercaya. Misalnya begini, Bapak ini harusnya segera ibadah haji. Kenapa? Karena kayaknya tahun depan Bapak ini akan jatuh sakit ya, sehingga tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji, kata Nasuci. Dan dokternya itu memang ahli, bisa dipercaya. Nah ketika itu harus segera berangkat hajinya. Dan yang keempat atau yang terakhir, idza khafal halaka ala nafsihi aw mali. Apabila ada kekhawatiran akan binasa atas dirinya atau hartanya. Artinya kalau misalnya kalau ditunda nih ya, tidak tahun sekarang atau tidak tahun depan, kalau ditunda-tunda ada kekhawatiran dirinya akan binasa, katakanlah mungkin jadi jatuh sakit, awalnya atau hartanya mungkin habis,
ya, atau kebakaran atau kebanjiran dan yang lain-lain, pokoknya ada dugaan tidak aman. Nah ketika itu segera, tidak boleh tunda-tunda lagi. Ya, itu ada 4 hal tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Insya Allah kita lanjutkan ahkamul hajj khamsatun, ya, berkaitan dengan hukum-hukum ibadah haji yang jumlahnya ada 5. Insya mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.